Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita kedatangan ROG Phone 3 dan kita akan unboxing seperti apa isinya, kita akan lihat sama-sama dan stay tune dulu, kita akan lihat ini karena ini adalah merupakan hands-on pertama sehingga kita excited banget nih untuk bisa review dan juga ya sekedar unboxing dan juga review singkat lah ya, karena kalau untuk buat review mendalam kita akan tes secara benchmark dan juga yang lain-lain. Ini buat hands-on aja pertama. Oke, jadi ini masih segel semua, masih tertutup rapat, dan kalau misalnya secara kotak ini tuh dia kelihatannya simple banget. Di atas ini cuma ada tulisan ROG Phone 3, terus kemudian di sini juga ada logo ROG, dan di atasnya di sini juga ada logo ROG. Di belakangnya paling detailnya aja seperti emailnya, terus kemudian ada kodenya itu ZS661KS, dan juga ini negara pembuatnya adalah Indonesia. Ini adalah dia yang tipe 8GB untuk RAM dan juga 128GB untuk internal storage-nya. Ini juga sudah mendukung 5G dan layarnya 6,59 inci ya. Daripada kita ngomong, lebih baik kita unboxing aja. Kita akan buka. Oke. Ya. Oke, ini dia. Ya, keras. Wow, ini penampakannya. Ini ada for those who dare, ya, for those who dare. Ya, kalau misalnya kalian bisa lihat, ini tulisannya warna silver, agak-agak metalik begitu. Ini kayaknya manual booknya semua di sini. Kita lihat aja deh. Ini langsung kepada handphonenya. Handphonenya dibungkus dengan plastik seperti biasa, seperti yang ada di ROG Phone 2. Ya. Terus selanjutnya, ini jadi handphonenya sepertinya nggak akan ada 3,5 mm jack, jadi mereka langsung sediakan USB Type-C kepada 3,5 mm audio jack, terutama buat kita yang punya headset kabel gitu ya. Dan ini adaptornya itu yang 30 watt fast charging. Kemudian ada kabel 3,5 kabel USB Type-C ke USB Type-C. Dan apa lagi nih di sini? Udah, habis. Itu dong. Jadi ini dia, kita dapat chargernya. Kemudian kita dapat dongle-nya dan juga ini manual book-nya maksudnya. Ya, kita dapatnya adalah manual book seperti ini. Terus kemudian kita dapat yang case-nya ya. Jadi kalau buat kalian nonton Pichel bahas ROG Phone 2 kemarin tuh sempat ada yang kebalik-balik. Semoga kita nggak kebalik kali ini. Dan kita dapat juga untuk SIM card-nya nih. SIM card tray-nya. Tapi bentuknya ROG, nggak usah deh. Kita nggak akan masukin SIM card juga. Dan ini dia case-nya. Masih dalam bahan yang plastik, ada logo ROG di depan dan juga di bagian belakang. Oke, kita akan buka ya. Kalian sama-sama lihat juga. Oke. Wow. Ya, kalian bisa lihat nih. Penampakannya ROG Phone 3. Tuh, kalian bisa lihat. Ya, kita akan bahas dulu mulai dari bagian depan. Kalau secara tampilan bagian depan ini kayaknya nggak ada perbedaan. Kita hidupin aja ya, biar bisa kelihatan kalian gambarnya. Republic of Gamers, ada Qualcomm Snapdragon Elite Gaming. Ya. Oke, ini dia ada menunya, selamat datang. Terus kemudian ini kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Inggris aja biar lebih enak bahasanya. Inggris United States, let's go. Terus kemudian ini attention, dibilang bahwa jangan masukin Type-C cable kepada power color yang ada di sini. Jadi biar sekedar informasi aja, jangan sampai kita salah colok. Oke. Terus kemudian ini kita pilih untuk koneksi, untuk mau koneksi WiFi ataupun mobile network. Nanti aja kita skip dulu, kita akan langsung masuk dulu ke ininya.
Kita bisa pilih nih, yang pertama mau masuk yang klasik, yang seperti ini, atau kita mau yang langsung gaming banget, ya, yang ROG banget. Dan tampilannya ini lebih ke arah biru-biruan ya untuk kali ini. Kalau yang dulu kan agak kemerah-merahan, ini agak biru. Oke, ini kemudian kita done. Oke, ini ROG Elite. Ini kalau misalnya kita mau login ya, ROG Elite need to resistance missions. Kita close aja dulu deh, nanti aja. Oke, ini dia langsung penampakan ke ROG Phone 3. Secara layar hampir sama dengan ROG Phone yang kemarin. Di bagian atas ini masih ada kamera selfie yang seperti biasa. Terus kemudian di bagian depannya ini juga ada front facing speaker yang which is dual. Dan kemudian di bagian belakang, ini kalian bisa lihat, ini ada logo ROG, ya. Ini ada logo ROG, kalian bisa lihat di sini, ya, which is ini nanti adalah RGB seperti biasa. Dan kemudian ada yang perubahan paling masif sebenarnya di sini tuh ada dua yang kalau kalian harus fokuskan. Yang pertama, which is kameranya sudah 3. Kalau dulu kita adalah kamera yang normal, kemudian ultra wide, ini sekarang sudah disematkan lagi kamera yang makro, ya. Dan juga kemudian di bagian bawah sini, sama seperti feedback dari teman-teman sekalian, bahwa sebelumnya ini cuma sekedar hiasan. Nah, kali ini bawahnya ini tuh benar-benar adalah cooling pasif yang bisa membantu untuk mendinginkan akan handphone ini, terutama buat kita yang suka bermain game, ya. Dan kalau untuk secara penempatan tombol untuk volume dan juga tombol power ini berada di sisi sebelah kanan, dan di sisi sebelah kiri ini cuma ada satu untuk konektor aksesoris dan juga untuk SIM card tray-nya. Dan memang kalau menurut mereka berusaha sebisa mungkin, ya, dari timnya Asus bilang bahwa sebisa mungkin mereka menjaga fisiknya tetap sama agar aksesoris-aksesoris yang lain masih bisa dipergunakan. Jadi aksesoris kalian yang mungkin punya ROG Phone 2 gitu, kalian udah beli, kalian bisa langsung pakai di ROG Phone 3. Jadi nggak perlu lagi harus beli-beli aksesoris yang lain gitu ya. Jadi nyaman banget dan mereka memang membuat kita para gamer bisa langsung pakai. Untuk segala pengaturannya katanya kita bisa masuk kepada yang namanya Armoury Crate. Ini Armoury Crate. Start, terus kemudian continue. Oke, ini kita harus nge-scan sesuatu kalau nggak salah. Oh, ini. Jadi ini ada kotak logo ROG di sini. Katanya harus di-scan. Oke, terus kemudian ada tombol start, kita pencet start. Dia kayak augmented reality gitu. Tuh. Kita swipe. Ini yang disuruh main game duluan ini dari awal. Join us. Klik to continue, kita continue. Nah, ini dia yang namanya Armoury Crate nih, di mana Armoury Crate ini merupakan tempat untuk konfigurasi kita kepada game-game ataupun kepada performance dari handphone ini. Ya, jadi kalau misalnya di sini game library, karena kebetulan kita belum ada gamenya, karena masih baru banget. Ya nanti di sini kalau game-game yang kita install dari Play Store, kita bisa langsung masukin di sini secara otomatis biasanya. Tapi kalau kurang, kita bisa tinggal pencet plus, dan kita tinggal pilih nih aplikasi mana yang kita mau masukin secara manual ke Armoury Crate-nya. Dan kemudian kita juga ada yang namanya konsol, di mana konsol ini merupakan tempat untuk kita bisa melihat seperti performance, kemudian melihat status temperatur, dan juga kita bisa aktifkan yang namanya X mode ya. Jadi kalau mungkin kita yang para kayak gamer di PC biasanya kan overclock gitu ya. Kalau ini kita udah langsung dimudahkan dengan adanya X mode. Kita cuma tinggal pencet, maka kita akan masuk kepada mode X mode itu sendiri. Nah, di sini juga kita bisa atur nih yang Pichel udah bilang tadi, bahwa kita bisa atur lightingnya untuk bisa disesuaikan ataupun kita bisa cocokin nih tuh ya, tuh RGB-nya bisa nyala. Jadi biasa kan kalau kita para gamer tuh butuh RGB kan, kalau nggak bisa bahaya, nanti harus naik FPS-nya kalau pakai RGB begini. Dan kita bisa atur beberapa mode-modenya sebenarnya kayak biasa ya. Kita bisa atur modenya edit lighting, itu bisa color cycle, bisa breathing gitu, nggak terlalu jelas kali ya. Terus kemudian strobing, nah strobing
Kita bisa atur warnanya seperti apa, dan juga ada namanya color cycle yang kayak tadi, jadi berubah-berubah warna. Secara tampilan dari belakang juga ini semua isinya masih kaca seperti biasa, jadi harus berhati-hati kalau sekali jatuh, kalau misalnya jatuhnya agak masif bisa bahaya. Dan di sebelah atas juga masih mempergunakan teknologi yang sama, yaitu air trigger, di mana air trigger yang dipergunakannya adalah air trigger kedua. Dan nanti kita akan coba sama-sama lihat untuk beberapa perubahan ataupun update dari air triggernya, karena dia akan mendukung seperti swipe ke kiri, swipe ke kanan, tap kiri, tap kanan, dan juga banyak banget mode-mode yang lain. Ya, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut lagi. Tapi ini untuk sekedar akan review dan juga unboxing dari ROG Phone 3. Ya, nanti tungguin kalau untuk detail dari review ini kita akan buat lebih lanjut lagi, karena pasti teman-teman penasaran seperti apa detail dari handphone ini, bagaimana performanya, apakah worth it untuk kita beli atau enggak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video review kita. Jadi tungguin aja. Dan paling kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan ataupun hal-hal yang mau kalian diskusikan, feel free aja untuk put di komen di bawah. Dan Pichel akan coba jawab sebisa mungkin informasi-informasi yang Pichel udah dapat. Dan buat kalian yang juga suka akan video ini, pastikan untuk hit like dan juga kalian share ke teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka akan video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pichel agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.